Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman, MOU, untuk pengadaan 48 unit jet tempur siluman KAAN dari Turki, sebuah langkah besar dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan, Alutsista, Indonesia. Perjanjian senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika, sekitar 162,5 triliun rupiah, ditandatangani pada acara Indo Defense Expo Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025, di hadapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kesepakatan ini menandai kontrak ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki, namun memicu perdebatan tentang biaya, dampak strategis, dan kesiapan industri domestik Indonesia. Latar belakang dan penandatanganan. Kesepakatan ini merupakan puncak dari hubungan bilateral yang dipererat sejak kunjungan Prabowo ke Turki pada April 2025, di mana ia menyatakan minat Indonesia untuk bergabung dalam proyek jet tempur nasional Turki, KAAN. MOU ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin dan Presiden Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Görgün, dengan Prabowo hadir sebagai saksi. Erdogan menyebut perjanjian ini sebagai titik kulminasi perkembangan industri pertahanan Turki, sambil berterima kasih kepada Prabowo atas kerjasamanya. Proyek KAAN dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries, TAI, sejak 2016, melakukan penerbangan perdana pada Februari 2024 dan dirancang sebagai jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman. Indonesia akan terlibat dalam produksi bersama beberapa komponen KAAN selama 10 tahun, sebuah janji yang diharapkan meningkatkan kapasitas industri pertahanan lokal, termasuk PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Namun, skeptisisme muncul mengingat pengalaman sebelumnya dengan proyek KF-21 Boramai Korsel, yang masih terhambat pembayaran, memunculkan pertanyaan tentang komitmen finansial dan teknis Indonesia. Spesifikasi dan keunggulan KAAN. KAAN, sebelumnya dikenal sebagai TFX, adalah pesawat bermesin ganda dengan desain ramping untuk meminimalkan deteksi radar. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan Mach 1,8 dan memiliki radius tempur sekitar 600 mil laut. Dilengkapi radar array pemindaian elektronik aktif dan sistem pencarian inframerah, KAAN dirancang untuk bersaing dengan F-35AS dan J-20 Cina, menawarkan interoperabilitas dengan drone untuk peperangan udara canggih. Turki menargetkan pengiriman 20 unit ke Angkatan Udaranya pada 2028, dengan produksi massal 2 unit per bulan pada 2029. Keunggulan strategis KAAN bagi Indonesia adalah akses ke teknologi mutakhir tanpa kontrol ekspor ketat seperti yang diberlakukan AS pada F-35. Namun, pengakuan Turki bahwa KAAN belum 100% menggunakan komponen dalam negeri, termasuk keterlibatan BAE Systems dan Rolls-Royce, memicu pertanyaan tentang kemandirian teknologi yang dijanjikan. Biaya dan kontroversi. Dengan nilai kontrak 162,5 triliun rupiah, pengadaan ini jauh melebihi pembelian 42 unit Rafale Prancis senilai 8,1 miliar dolar Amerika, 116 triliun rupiah, yang pengirimannya baru dimulai pada 2026. Kritikus mempertanyakan alokasi anggaran tersebut, mengingat RAPBN 2025 mengalokasikan 135,45 triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan, dan total belanja alutsista di era Prabowo sebagai Menhan, 2020 hingga 2024, mencapai 557 triliun rupiah. Ekonom seperti almarhum Rizal Ramli pernah menyatakan kekhawatiran bahwa pembelian besar-besaran ini dapat membebani fiskal, terutama di tengah tantangan ekonomi domestik seperti pengangguran dan PHK. Publik juga mempertanyakan prioritas, dengan tagar Prabowo borong jet trending di media sosial. Banyak yang membandingkan biaya ini dengan kebutuhan dasar, seperti subsidi energi atau infrastruktur kesehatan. Namun, pendukung Prabowo berargumen bahwa investasi ini penting untuk mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan dan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN, yang hanya memiliki Singapura dengan F-35 sebagai jet siluman. Dampak pada industri lokal. Janji keterlibatan PTDI dalam produksi KAAN dianggap sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, sesuai poin kedua Astacita Prabowo tentang kedaulatan pertahanan. Namun, analis industri seperti Yusuf Akbaba dari Turki mencatat bahwa Ankara kesulitan mendanai KAAN secara mandiri, menimbulkan keraguan apakah Indonesia benar-benar akan mendapatkan transfer teknologi signifikan atau hanya menjadi perakit. Pengalaman dengan Rafale, yang minim transfer teknologi, memperkuat skeptisisme ini. PTDI sendiri belum berkomentar detail, tetapi pengamat militer memperingatkan bahwa tanpa investasi besar dalam sumber daya manusia dan infrastruktur, manfaat ekonomi mungkin terbatas. Sebaliknya, Turki dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pasar dan basis produksi, meningkatkan ekonomi Ankara tanpa jaminan simetris bagi Jakarta. Persaingan global dan alternatif. Kesepakatan ini terjadi di tengah tawaran Rusia untuk jet siluman Sukhoi Su-57 dan Su-35,
yang ditolak Prabowo demikian. Keputusan ini mencerminkan diversifikasi kemitraan pertahanan Indonesia, menghindari ketergantungan pada AS, yang menolak menjual F-35, atau Cina, yang menawarkan J-20. Turki, yang juga dikeluarkan dari program F-35 akibat sanksi CAATSA karena pembelian S-400 Rusia, melihat KAN sebagai alternatif strategis, dan Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk hubungan bilateral yang lebih erat. Namun, beberapa pengamat, termasuk dari media Turki Safun Masanais, mempertanyakan konsistensi Indonesia, yang masih terlibat dalam proyek KF-21 Boramae dengan Korsel. Ketidakpastian ini memicu spekulasi bahwa Prabowo mungkin memprioritaskan aliansi politik daripada strategi pertahanan jangka panjang. Reaksi publik dan tantangan. Media sosial menunjukkan polarisasi. Pendukung Prabowo memuji langkah ini sebagai bukti komitmennya pada Astacita, sementara kritikus menuduhnya boros dan pro-asing. Postingan di X menyoroti kekhawatiran tentang kesiapan TNI Angkatan Udara, TNI AU, melatih pilot untuk KAN, dengan beberapa menyebut pengalaman pilot drone angka Turki sebagai dasar yang kurang memadai. Tantangan terbesar adalah jadwal pengiriman, yang diperkirakan baru selesai pada 2035, dan kesiapan infrastruktur seperti hanggar dan simulator. TNI AU juga harus memastikan integrasi KAN dengan alutsista existing, seperti Rafale dan F-15X, tanpa memicu ketegangan logistik. Selain itu, tekanan dari parlemen untuk transparansi anggaran diperkirakan akan meningkat menjelang rapat kerja pada Juli 2025. Implikasi strategis dan ekonomi. Dari segi strategis, KAN dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, terutama terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan. Namun, biaya perawatan dan pelatihan pilot diperkirakan akan membebani anggaran tahunan, dengan estimasi Rp510 triliun per tahun berdasarkan pengalaman Rafale. Ekonom memprediksi dampak ekonomi jangka pendek terbatas, kecuali PT DI berhasil memanfaatkan transfer teknologi untuk ekspor komponen. Prabowo telah mengambil langkah berani dengan memborong 48 jet tempur siluman KAN dari Turki, menandai era baru dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Turki. Dengan nilai kontrak Rp162,5 triliun dan janji produksi bersama, kesepakatan ini menawarkan potensi strategis namun juga tantangan finansial dan teknis. Tanpa transparansi penuh dan investasi domestik yang memadai, manfaatnya bisa diragukan, meninggalkan pertanyaan apakah ini langkah cerdas atau beban berlebih bagi Indonesia.